Aku Andika. Ini ceritaku lagi, berdasarkan kisah nyata. Kejadiannya sekitar 11 tahun yang lalu. Tepatnya di tahun 2012 saat aku masih duduk di bangku kelas 11 SMK. Cerita ini tentang 8 siswi kelas 10 SMK yang sedang mengikuti PSG atau pendidikan sistem ganda di luar kota dan menempati sebuah rumah kos di kota M. Siswa-siswi SMK memang diwajibkan mengikuti PSG atau orang biasa mengenalnya dengan PKL, praktek kerja lapangan atau magang. Tujuannya untuk melatih kemampuan dan terjun langsung dalam dunia kerja sesuai kejuruan. Sebenarnya aku juga satu tempat PSG dengan Ariel. Jika kalian ingat dengan cerita aku dan Restu, ada nama Ariel di sana. Namun saat itu pertemanan kami sedang tidak baik, sehingga aku memutuskan untuk kos di tempat lain bersama 7 orang temanku. Tempat tinggal selama PSG pun kami yang mencari sendiri. Perwakilan dari kami, termasuk aku, melakukan survei ke tempat kos yang direkomendasikan. Akhirnya kami menemukan sebuah rumah. Oleh pemiliknya ditawarkan untuk dikontrakkan atau dijual, namun belum laku. Jadilah kami datang untuk menyewa. Ibu Sastri, nama pemilik kos. Ibu Sastri seorang ibu pekerja. Anaknya baru satu berusia 2 tahun. Rumahnya berada di belakang kos yang akan kami sewa. Hanya saja untuk ke sana, kami harus lewat gang di samping kos. Tidak ada pintu yang menembus ke rumah beliau. Beliau punya seorang babysitter, namanya Mbak Ruru, belum menikah. Mbak Ruru bertugas untuk mengurus anak beliau, Raihan namanya, dan ada seorang menjaga rumah, namanya Mas Seto. Mungkin saat itu masih berusia 24 atau 25 tahun. Dia yang setiap hari akan datang mengecek kos kami dan sesekali menginap untuk berjaga. Setelah bernegosiasi, kami setuju atas tawaran yang diberikan ibu kos. Biaya per orang pada saat itu Rp250.000 per bulannya. Cukup murah dengan fasilitas yang menurut kami sangat lengkap. Ada ruang tamu, 3 kamar yang luas dengan tempat tidur, lemari baju, meja rias, kamar mandi luar, dapur, dispenser, halaman yang sangat luas dan dekat dengan tempat PSG serta fasilitas umum. Oh iya, perkenalkan temanku Hida, Laras, Riana, Yuni, Farah, Tiwi, dan Alil. Bersama mereka lah aku akan tinggal di kos ini. Hida, Laras, Farah, Tiwi, Alil PSG di satu instansi yang sama. Sedangkan Riana, Yuni, dan aku akan PSG di instansi lain yang jaraknya lebih jauh dari kos, namun masih bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Bangunan kos ini menghadap ke arah utara. Pada bagian depan ada halaman luas dengan tembok yang mengelilingi rumah setinggi kurang lebih 80 cm dan sebuah pagar kecil. Pintu kos terbuat dari kombinasi kayu dan kaca transparan. Saat masuk pintu utama, kami akan menemukan ruang tamu kecil dan ada sekat pintu lagi yang menghubungkan dengan ruang tengah. Di ruang tengah ada TV dan dispenser, kemudian kursi kayu untuk bersantai menonton TV. Di ruang tengah juga kamar kami berada. TV diletakkan menghadap ke selatan. Jadi jika kami akan menonton TV, kami akan menghadap ke utara. Di sebelah barat atau bagian kiri
ada kamar yang paling luas. Kiranya berukuran 5 kali 3,5 meter. Ida, aku, Farah, Laras, Riana, dan Yuni memilih kamar ini karena dirasa sangat cukup untuk berenam. Di kamar ini ada 2 pintu. Pintu yang lain jika dibuka akan menembus ke bagian lorong dapur. Di sebelah timur ada 2 kamar dengan ukuran standar, kamar depan dan kamar belakang yang masih berada di ruang tengah. Tiwi dan Alil memutuskan untuk tinggal di kamar depan, tepat sebelah timur ruang TV. Di bagian belakang ada dapur yang posisinya sedikit lebih rendah dan ada sekat yang harus kami lewati jika ingin ke dapur dan ke kamar mandi yang berada di satu lorong. Di bagian barat kamar ada garasi dan tempat menyemur baju. Lebarnya sekitar 1 meter lebih sedikit. Untuk masuk ke sana ada pintu yang terbuat dari kombinasi kayu dan plat seng. Jadi jika dibuka atau terkena angin akan berbunyi. Di samping kos kami ada gang untuk menuju ke rumah ibu kos. Sebelum masuk gang ada sebuah pos ronda. Oh iya, kos kami berada di lingkungan rumah padat penduduk. Hanya saja jika diperhatikan banyak rumah-rumah model lama. Pintunya tinggi-tinggi dan identik dengan warna hijau, termasuk kos kami. Awal mula, tidak terasa waktunya kami berubah status menjadi anak PSG dan menjadi anak kos untuk 3,5 bulan ke depan. Dan drama ini akan dimulai. Hari pertama, kami datang diantar oleh orang tua dan salah satu guru pendamping untuk memastikan tempat tinggal dan serah terima dengan pihak kos dan juga instansi yang akan kami tempati. Saat kami datang, sudah ada Mas Seto yang baru saja selesai membersihkan kos dan kemudian mempersilahkan kami masuk untuk merapikan dan menata barang-barang kami. Bulan pertama kami masih adaptasi. Ya, seperti biasa, kami membuat jadwal membersihkan kos dan membagi tugas karena rumah itu sangat luas menurut kami. Awal-awal masih seru ya. Kami sering nonton TV bersama, masak dan makan bersama. Main mini games pun hampir setiap hari. Dan semuanya aman terkendali. Sore itu kami baru saja sampai kos lagi setelah pulang ke rumah di hari Minggu. Hida, makan sama apa? Tanyaku. Orek tempe dan sambal kacang, mau? Aku bawa bekal banyak. Orek tempe lagi. Beh, gak bosen, sahutku yang sedikit meledek. Kami sudah biasa bercanda begini, jadi Hida tidak baper. Bekal yang awet ya orek tempe sama mie. Hahaha, gak lupa kecap sama bawang goreng, jawab Hida tertawa. Emang kamu bawa bekal apa? Tanya Hida. Ya gak jauh beda sih, cuma aku tambah abon sama kerupuk. Hahaha, jawabku. Sama baik. Hahaha. Kami tertawa bersama. Semenjak kami tinggal bersama, semakin tahulah sifat kami antara satu dengan yang lain dan mulai mengerti pula kebiasaan satu dengan yang lain. Keluar kalian dari sini. Drama pertama pun dimulai. Suatu hari, ketenanganku terusik. Tepatnya 1 bulan setelah kami menempati rumah itu. Riana, Laras, Yuni, dan Farah sepertinya baru saja berkenalan dengan segerombolan laki-laki seumuran kami yang tinggal tak jauh dari rumah ibu kos. Entah bagaimana awal perkenalan itu terjadi. Intinya mereka berempat jadi sering pergi dan meninggalkan aku
Hida, Tiwi, dan Alil di kos. Awal-awal tidak masalah, hingga akhirnya aku risih karena larut malam mereka baru pulang main. Tak hanya itu, suara mereka juga berisik, kadang kejar-kejaran sehingga merasa tidurku jadi terganggu. Pertemananku dengan Riana, Laras, Yuni, dan Farah menjadi renggang karena aku sering menegur mereka. Jujur aku tidak nyaman dan sepertinya terlalu mengatur mereka. Hingga suatu sore, aku baru saja pulang PSG hendak mandi. Sudah hampir maghrib. Laras menghampiriku dan mengatakan bahwa kami tidak bisa kos di situ lagi. Intinya kami diusir. Kaget pasti. Laras pun bercerita. Tadi siang, Farah, Laras, Tiwi, dan Alil sudah pulang PSG lebih awal dan Mbak Ruru datang ke kos. Semuanya disuruh ke rumah belakang sama ibu. Ada apa, Mbak? Tanya Laras. Udah deh, sekarang cepat. Ibu lagi marah kayaknya. Mereka berempat segera meninggalkan kesibukan mereka, lalu menuju rumah ibu kos. Tiba di sana, tanpa basa-basi ibu kos mengatakan, "Maaf ya, saya nggak bisa mengizinkan kalian untuk tinggal di sini lagi. Saya capek dapat laporan warga kalau kalian ini suka pergi hingga larut malam dan sering berisik teriak-teriak. Saya sudah laporkan ke pembimbing kalian karena mengganggu ketenangan." Lara sudah berusaha menjelaskan dan minta maaf. Namun ternyata laporan itu sudah sampai kepada pembimbing dari sekolah kami. Namanya Pak Irwan. Malam itu kami tidak bisa tidur. Aku, Hida, Tiwi, dan Alil duduk bersama. Kalau disuruh pergi, aku bilang apa sama bapak ibuku? Yang salahkan mereka berempat. Kenapa kita kena? Hida yang cukup cengeng itu menangis kepadaku. Ya sudah, sementara kita cari informasi kos tempat lain. Misalnya nggak ada jalan keluar, ya mau tidak mau kita harus pindah. Aku mencoba mencari jalan keluar dan bertanya kepada teman kami yang lain yang masih satu kota. Tapi kita nggak salah loh, masa kita harus pindah? Kenapa nggak orang 4 itu aja yang pindah? Aku malu mau ngomong apa sama bapak ibuku. Apalagi kalau beritanya sudah sampai sekolah, jawab Ida sambil terseduh. Sudah, jangan nangis. Tunggu besok ada kabar Abah. Semoga tidak jadi diusir, kataku menenangkan. Aku mencoba menenangkan. Tiwi dan Alil pun juga tidak bisa berbuat banyak. Kami saling berbalukan. Lalu aku nyeletuk, lapar nggak? Ayo masak mie atau mau nasi goreng? Ayo bikin nasi goreng. Aku lapar, lagi habis nangis, jawab Ida sambil mengusap ingusnya, membuat kami sedikit tertawa. Oh iya, sejak malam itu Riana, Laras, Yuni, dan Farah memutuskan pindah kamar dan menempati kamar depan. Sedangkan Tiwi serta Alil pindah ke kamar belakang. Sesekali Tiwi dan Alil ikut tidur di kamarku dan Hida. Jujur saja aku kecewa dan marah juga dengan sikap mereka. Dan ketika aku tidak suka, aku memang bukan orang yang pandai menutupi ketidaksukaanku. Suasana kos menjadi tidak nyaman. Tidak ada tegur sapa. Tidak lagi duduk bersama di ruang TV. Apalagi masak dan makan bersama. Semuanya dengan hidupnya masing-masing. Dan kami terpecah menjadi 2 kubu. Beruntungnya esok hari kabar baik datang. Pak Irwan datang berkunjung untuk meluruskan masalah ini.
Dan akhirnya ibu kos mengizinkan kami untuk tetap tinggal di sana. Alhamdulillah, entah jurus apa yang digunakan Pak Irwan hingga hati Bu Sastri luluh dan memberi maaf kepada kami. Hidup lagi tenang-tenangnya, tiba-tiba muncul masalah baru. Siapa sangka setelah diusir untuk kali pertama, tepatnya akhir bulan ketiga, kami diusir untuk kedua kalinya karena masalah yang hampir sama. Heran, bukannya kapok malah lanjut part 2. Semua bermula ketika saat itu aku berulang tahun. Malam itu aku tidur hanya berdua dengan Hida. Kemudian aku mendengar ada suara Laras sambil mengetuk pintu. Tok tok, Kah, buka pintunya. Aku dengar Laras memanggilku. Aku menyalakan lampu. Kulihat jam menunjukkan pukul 00.00 dan kulihat Hida tidak ada di kamar. Saat aku membuka pintu, ternyata mereka semua memberiku kejutan. Surprise! Suara mereka sangat keras dan aku pun terkejut. Lalu mereka mengucapkan selamat ulang tahun sambil mengguyurkan tepung dan air ke badanku. Karena aku menghindar, akhirnya air dan tepung membasahi karpet permadani yang ada di ruang TV. Jujur, aku cukup senang dan berterima kasih atas surprise itu. Namun tiba-tiba ada suara orang laki-laki tergesa masuk ke pekarangan. Ada orang melompat pagar kos kami, lalu menggedor pintu seng dekat garasi dengan keras. Brok, brok, brok. Berisik. Iso meneng ora? Jam piro iki? Wong wedok ora duwe unggah-unggu. Brok, brok, brok. Berisik. Bisa diam tidak? Jam berapa ini? Anak perempuan tidak punya sopan santun, kata laki-laki itu. Lalu terdengar langkah laki-laki itu perlahan pergi. Akhirnya kami berbicara sambil berbisik. Aku mencium aroma masalah baru. Benar saja, besok paginya Bu Sastri datang marah-marah. Hari itu kebetulan tanggal merah, jadi kami semua masih di kos dan baru bersiap pulang ke rumah. Tapi Bu Sastri datang dan marah-marah, kembali mengusir kami. Bahkan meminta dalam 2 hari rumah harus sudah kosong. Keluar kalian semua dari sini. Sudah berapa kali saya bilang jangan berisik, tapi kalian ulangi lagi. Sebelah rumah ini ada ibu-ibu yang sudah sepuh, sakit-sakitan. Apa bisa istirahat kalau kalian berisik begini? Kami hanya bisa meminta maaf dan mengakui kesalahan kami. Kali ini aku benar terlibat, meskipun rasanya kembali dijebak. Kami juga diminta untuk mencuci karpet permadani yang besar itu dengan tangan, akibat terkena tepung dan air bekas surprise mereka semalam. Rumah juga akan digunakan untuk arisan keluarga besar di akhir pekan nanti. Jadi kami harus bersihkan semuanya. Sudah kuduga, Hida menangis lagi. Kali ini nangisnya sambil menggosok karpet permadani. Srek, 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 biur. Laras, Farah, Riana, Yuni berusaha meminta maaf kepadaku dan yang lainnya. Aku bisa saja memaafkan, namun aku bingung harus pindah kemana. Aku bakal coba ngomong lagi sama Bu Sastri, kata Laras. Maaf ya semuanya, kami juga salah, sahut Riana, Yuni dan Farah. Aku tanggung jawab supaya kalian berempat tetap bisa tinggal di kos ini, kata Laras.
Yakin kami yang 4 orang ini masih boleh tinggal di sini? Tidak dengar tadi Bu Sastri meminta semuanya untuk pergi, kata Tiwi yang mulai geram. Aku usahain ya, aku sama yang lain ke tempat Bu Sastri dulu. Semoga ada kabar baik nanti. Laras, Farah, Yuni, dan Riana bersiap-siap akan ke tempat Bu Sastri. Tunggu, aku ikut, Ras. Aku juga salah di sini. Kalian begini kan karena mau kasih kejutan ke aku, kataku yang ingin ikut menemui Bu Sastri. Nggak usah, nggak apa-apa. Kami yang salah kok. Dan kami melakukan itu semua karena ingin kita kembali seperti dulu, jawab Laras. Laras, Farah, Yuni, dan Riana membuat rencana surprise itu karena ingin kami akrab lagi. Namun ternyata malah membuat masalah baru. Aku ikut juga kalau gitu, sahut Ida. Aku ikut juga, sahut Tiwi. Aku juga. Barangkali kalau semuanya minta maaf, Bu Sastri bisa menerima kita datang baik-baik. Kalaupun pergi, ya harus pamit baik-baik, tambah Alil. Akhirnya kami menemui Bu Sastri di rumahnya untuk meminta maaf. Dan beginilah tanggapannya. Gimana ya? Saya sih sebenarnya sudah tidak mau menerima kalian lagi. Tapi bagaimanapun itu kos milik suami saya. Saya tanya dulu ke suami saya, masih mau nampung kalian apa tidak. Kami kembali ke kos dengan lesu dan sudah tidak ada hasrat untuk pulang lagi. Karena selain mikirin cari tempat kos, kami juga masih harus menyelesaikan mencuci karpet. Di sudut kamar, aku meluruskan kakiku dan bersandar ke tembok, menyalakan kipas angin yang suaranya berisik seperti diesel. Kulihat Ida sedang menata beberapa barangnya. Pindah kemana ya kak? Coba kamu tanya Aril. Kali aja di kos dia ada kamar kosong, kata Ida membuka pembicaraan. Kamu kan tahu aku lagi musuhan sama Aril. Masa aku tanya-tanya dia, jawabku. Ya nggak apa-apa, tanya dulu. Atau siapa sih yang di sana selain Aril? Ida menyarankan. Nggak tahu, udah mau mandi lagi aku, gerah. Habis ini beli makan yuk, lapar banget, jawabku sambil menghindar. Emang punya uang beli-beli makan, tanya Ida. Aku baru ingat uangku tinggal sedikit, cukup untuk makan sampai besok saja. Kan kami tidak jadi pulang, alhasil harus menunggu transferan. Hehe, nggak ada sih, tinggal segini buat makan besok, jawabku nyengir. Udah, kita masak nasi aja. Berasku masih tuh, goreng telur sama nasi kecap aja udah cukup. Kerupuk juga masih itu, kata Hida yang sangat mengerti kondisiku. Hehe, ya udah, kamu masak nasi ya, aku mandi dulu. Makasih. Aku berlalu ke kamar mandi. Pagi hari pun datang, harap-harap cemas kami menunggu kabar. Siang hingga sore pun tiba, belum ada kabar. Pukul 16.30, tiba-tiba ada mobil datang. Pak Irwan ternyata. Lalu kami persilakan masuk dan kami buatkan teh. Langsung saja anak-anak, saya sudah mendengar semuanya dari Bu Sastri. Dan keputusan Bu Sastri sudah bulat untuk... Pak Irwan memotong kalimatnya. Untuk apa Pak? Kami semua penasaran. Untuk... sudah bulat untuk mengizinkan kalian semua untuk tetap tinggal di sini sampai PSG selesai. Lanjut Pak Irwan. Yang betul Pak,
Kami terkejut. Pak Irwan mengangguk sambil tersenyum. "Alhamdulillah," sahut kami. Mendengar penjelasan dari Pak Irwan membuat kami merasa sangat senang dan merasa lega. Akhirnya kami masih diperbolehkan untuk tinggal di sini sampai masa PSG kami berakhir. Setelah berbincang-bincang, Pak Irwan pun pamit pulang. Tamu tak diundang. Setelah diusir dan selama 2 kali, hubungan antar dua kubu ini cukup membaik. Meskipun kami tidak lagi tidur bersama seperti di awal-awal dulu. Sore itu semuanya sedang asik masak bersama. Ada Laras yang sedang membuat sambal. "Waduh, kenapa Ras?" Laras nyengir sambil mengangkat ulek-uleknya yang patah. "Maaf ya, uleknya patah. Besok aku ganti deh." "Kamu ngulek pakai tenaga dalam apa gimana sih?" celetuk Riana. "Ya maaf, aku terlalu bersemangat," jawab Laras. "Tadi sudah matain jemuran, matain gayung, sekarang matain ulekan. Emang bener-bener ya, sebentar lagi matain apa lagi? Sekali lagi rusakin barang, dapat door prize kamu Ras," kata Yuni kepada Laras, mengabsenkan semua kesalahannya hari itu. "Aku baru saja pulang PSG. Ku dengar mereka berempat ribut di dapur. Seperti biasa, sudah hampir maghrib. Aku menuju kamar mandi, lalu mandi, dan kutemukan gayung itu sudah patah." "Ya ampun, ulah siapa ini? Mandi sampai gayungnya patah. Mandinya sambil koprol apa gimana deh batinku." Setelah mandi, aku melewati Tiwi. Tiwi pakai kaos hitam dan short warna abu-abu. Tiwi yang sedang jongkok menunduk sambil merangkul kedua lututnya, seperti orang kedinginan. Dia duduk di tengah jalan antara ruang tengah dan dapur. Lalu kutanya, aku rasa dia mau mandi juga. "Wih, aku sudah selesai mandi. Gih, mandi sana, mumpung kamar mandinya kosong. Tapi gayungnya patah. Besok harus beli lagi deh." Tapi Tiwi hanya mengayun-ngayunkan badannya ke depan dan ke belakang sambil merangkul kedua lututnya dan sedikit mengangguk. Karena Tiwi duduk di tengah jalan, akhirnya aku masuk kamar lewat pintu tembusan yang ada di lorong menuju kamar. Betapa terkejutnya aku melihat Tiwi ada di sana. Dia sudah rapi, rambutnya terikat, dan sedang mengerjakan laporan PSG bersama Alil. Bajunya sama persis. Buru-buru aku tengok pelan-pelan ke arah lorong, tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Aku yang masih shock sekejap mematung dan berpikir keras. Siapa ya tadi? Ku absen dan ku amati satu persatu temanku di kos. Hanya Tiwi yang berpakaian seperti itu, dan semuanya sedang dengan aktivitasnya masing-masing. Aku diam, aku pendam sendiri, dan aku anggap hanya halusinasi. Merinding, tapi aku tidak berani bercerita kepada siapapun.